sebentar lagi justru kita mau keluarkan kelanjutannya nih dari Apa nih Pak? Kayaknya di November nih ada lagi nih kejutannya. Ada. Jadi masih varian yang mirip, tapi tentu harganya sudah berbeda. Oke. Dan juga lingkungannya juga berbeda. Oke. Kembali bersama saya dan kembali lagi dengan Pak Suteja. Nih langsung aja nih Pak Teja. Ya. Saya penasaran. Waktu itu terakhir kita ketemu, ya developer ya harus berani di tengah pandemi ekonomi melemah. Nah, beraninya tanda kutip apa sih nih Pak? Dan tiba-tiba 2 bulan lalu ya Jababeka Residen ini meluncurkan Rotterdam dan cukup happening dan udah mau masuk klaster 2. Apa sih Pak? Ini Pak, alasannya juga Pak dari Jababeka. Ya, kita ini kan dalam keadaan apapun sebetulnya nggak boleh stop ya. Ya. Jadi pandemi ini kan semacam cegukan sebetulnya. Cegukan buat dunia properti yang cukup dalam lah ya. Iya. Dan tetapi di cegukan pun kan kita tetap harus minum Pak. Iya Pak. Supaya lancar ya tenggorokan. Jadi kita coba carikan produknya yang tepat untuk pandemi ini. Makanya waktu itu sempat kita menunggu sebentar, sempat mencoba mengerti, berusaha mengerti. Main kopling dulu Pak ya? Iya, keadaan ini gitu. Iya, oke. Iya kan? Karena ini baru. Kalau sekarang ini kita udah masuk ke kuartal terakhir ini nih, udah Pak. kuartal bentar lagi kuartal 4 Iya, udah kuartal 4 sekarang. Udah kuartal 4. Udah kuartal 4, bentar lagi bulan November ya. Dunia tuh mulai makin mengerti apa sih pandemi ini. Udah keadaannya tuh sudah berbeda dengan waktu di awal ya. Waktu pertama kali kejadian di Wuhan waktu itu. Dan di Indonesia Maret ya Pak ya? Iya, Maret. Semua panik satu dunia. Nggak ngerti ini virus apa gitu. Kok kayaknya dahsyat sekali. Tapi hari gini udah mulai ngerti nih. Pakai masker. Kayak kita nih Bapak, Ya, kita siap, ngobrol Pak. Kita jalan pakai masker protokol. nih. Potensi kita saling menularkan tuh hampir 0% Pak. Jadi sebetulnya kita nih bisa tetap beraktivitas. Ya, walaupun di tengah pandemi seperti ini gitu. Jadi jangan takut. Ya kalau kita nggak beraktivitas, kita nggak meluncurkan produk, ekonomi akan mati, properti akan mati. Jadi itu yang kenapa kita lakukan. Begitu kita mulai mengerti, oh ya ini kayaknya pandemi kayaknya begini nih, orang-orang perlu produk yang ramah, ya kan dengan keadaan ini. Misalnya bisa work from home, ruang terbuka, ya kan. Kemudian ini juga kaum milenial yang perlu rumah misalnya yang masih mau spending karena investor stop, jadi kita harus lihat oh ternyata kaum user yang gitu. User ya kan, kaum milenial itu kan yang perlu rumah, mereka end user. Jadi kita coba sinkronkan produk kita juga bikin harga yang sangat menarik. Ya walaupun banyak yang mengatakan harganya perlu disesuaikan gitu, kita lakukan ya kan, kita bikin produk yang nggak pernah ada gitu, bahkan sampai sekarang pun juga banyak yang masih bingung gitu loh, kenapa kita mengeluarkan harga segitu tiba-tiba gitu Pak. Tiba-tiba ya kan, dan ini harga ini kalau dibandingkan dengan kawasan seperti di Jababeka, Cikarang Jabodetabek gitu, Jabodetabek, kita harganya yang terbaik loh. Setuju. Ya dari sisi produk semacam itu, dari kemampuan orang bisa bayar untuk produk itu dan sebagainya, dan take up rate-nya daripada peluncuran produk itu sangat bagus ya. Jadi ternyata setelah kita pelajarin, wah ini produk ini menjadi sukses seperti itu ya kan. Jadi makanya itulah yang kita lakukan. Setelah kita belajar cepat, kita memperhatikan keadaan, kita respon berarti Pak ya? Kenapa? Harus respon ya keadaan. Iya, kita respon. Jadi makanya saya bilang produk ini sebenarnya produk tanggap pandemi. Hanya 2 bulan. Iya. Hanya 2 bulan termasuk semuanya kita keluarkan produk itu.
termasuk sudah jadi loh, dengan interior dan semuanya, hanya 2 bulan. Jadi ini benar-benar produk yang kita desain, dan menurut saya di dunia properti, satu Indonesia ini adalah produk pertama yang benar-benar produk COVID. Ya kalau disebutnya kan itu banyak juga tuh, kalau saya ke barat Jakarta, kan dalam perjalanan, iya tuh produk COVID bilangnya. Jadi produk yang tanggap COVID, tapi saya cukup yakin mereka mendesain dan menyiapkan produk lebih dari 2 bulan. Kita benar-benar 2 bulan. Bulan Juni ya, bulan Juni kita luncurkan ya. Jadi bulan Mei, Juni langsung kita luncur. Nah, tahap pertama ada berapa unit Pak terjual Pak? Saat ini sudah hampir sold out gitu. Nah, tahap kedua udah mulai dipasarkan kan? Kita pasarkan yang kemarin belum ini, tapi terserap ya. Belum terserap, tapi rata-rata itu sudah habis. Ya, jadi sebentar lagi justru kita mau keluarkan kelanjutannya nih dari apa nih Pak? Kayaknya di November nih ada lagi nih kelanjutannya. Ada. Jadi masih varian yang mirip. Tapi tentu harganya sudah berbeda. Dan juga lingkungannya juga berbeda. Ya. Masih di kawasan apa tuh yang Bapak jaga, Sport City itu Pak ya? Ya, masih di daerah situ. Ya, karena memang melihat perkembangan saat ini kan memang kayak pasarannya memang masih di daerah itu, sekitaran itu juga. Jadi kita sesuaikan aja. Nah, kalau Rotterdam kan 300 jutaan Pak. Yang next nih apa nih Pak? Berapa nih Pak? Ini di atasnya. Ini di atasnya, karena persis tadi saya katakan juga, Rotterdam itu kita hanya keluarkan waktu kemarin saja, pada saat pandemi. Ya, kita ingin membantulah pasar. Jadi makanya kalau mumpung masih ada stok nih, saya kurang pasti juga pada saat ini. Bagi pembeli yang masih tertarik dengan Rotterdam, buruan. Karena this is udah mau habis gitu. Dan kita udah mau keluarin yang baru justru, bukan Rotterdam lagi nanti. Yang baru di angka berapa? 500? Saya belum bisa cerita. Belum bisa cerita ini, tapi kurang lebih hampir segituan. Ya. Karena menurut saya tetap ya, pasar tadi Bapak bilang investor nih ya udah hands up mungkin ya gitu. Kagak mau gambling deh kan investornya. Nah, pasarnya user. Nah, keterjangkauan di harga berapa sih Pak sekarang usernya? Sekarang jadi kalau menurut saya keterjangkauan itu mulai sebetulnya dari 300 jutaan. Ya, banyak yang mengatakan oh enggak, di atas 500 sampai 1,5 atau berapa. Benar. Ya, benar. Itu benar. Tapi sebetulnya pasar 300 jutaan ini kenceng loh. Ini kenceng, ini lebih kenceng daripada pasar 500 jutaan sebetulnya ya. Tapi makanya itu bagi yang segera yang menyasar ini segera. Tapi ini nggak akan kita keluarin lagi. Rotterdam ini nggak akan kita keluarin lagi. Itu benar-benar produk untuk membantu keadaan pandemi kemarin seperti itu. Jadi pasar dari 300 sampai 1,5 ini yang menurut saya sangat menarik begitu saat ini. Nah, Pak, terkait landed kan Jababeka ya terbiasa dengan yang ukuran besar gitu kan. Tiba-tiba nih main di segmen bawah nih kan harga 300. Nah, kelebihannya apa sih Pak produk ini dari sisi kualitas atau layoutnya seperti apa sih Pak? Terkait dengan kesadaran hidup sehat masyarakat kita nih kan, perlu bukaan kaca jendela yang besar atau udara juga sirkulasi, seperti apa Pak? Ya, jadi kalau lihat desain Rotterdam sendiri kan dari sisi misalnya floor to ceilingnya aja udah tinggi sekali gitu loh untuk rumah kelas 300 jutaan. Aduh, saya lupa tepatnya. Hampir 3 Pak? Hampir enggak, di atas 3 malah. Di atas 3 floor to ceiling ya kan. 2 lantai deh kan Pak nih? 2 lantai ya. Nah, kemudian ventilasi. Ya. Tadi sirkulasi udara itu selain tadi floor to ceilingnya tinggi kan sirkulasi bagus dan juga pencahayaan. Dari sisi kita mendesain pencahayaan dan juga koridor untuk jendelanya itu supaya airflow-nya itu bagus. Itu juga kita buat sedemikian rupa. Kemudian memang Rotterdam ini produknya kita desain rumah compact ya, compact house, tapi dengan flexible design. Jadi kalau lihat itu di rumah contoh kita
interiornya itu sangat fleksibel, ya. Jadi misalnya kita ada meja yang bisa ditutup dan sebagainya, supaya bisa kalau pada saat oh ya ini bisa jadi meja belajar atau jadi meja makan seperti itu. Tapi kalau lagi nggak dibutuhin ya bisa ditutup supaya memberikan ruangan lebih, ya. Jadi desain-desain seperti itu kita coba inkorporasikan ke dalam desain daripada rumah itu, seperti itu. Jadi sampai ke detail di layout ruangan sampai furniture itu nggak dipikirkan Pak ya? Iya dong, iya dong. Ya. Jadi itu yang bikin konsumen datang langsung, oh oke nih, gitu kan? Iya. Nggak hanya sekedar bangunan masif, biasa kan harga segitu Pak. Tidak. Yang penting fasad bagus, Iya. kan? Ininya pakai toto udah lah gitu atau apalah gitu kan? Ini enggak sampai ke interiornya, bisa sampai ke interiornya pun kita desainkan, ya kan? Makanya bisa ditinjau di rumah contohnya itu, bisa dilihat. Next nanti kita review Pak, kita lagi atur jadwalnya. Baik. Ya. Nah yang kedua nih di pertengahan bulan atau akhir November Pak? Untuk Next lanjutannya harga 500-an Pak. Produk yang berikutnya. Produk berikutnya nih Pak. Targetnya sih itu di November ini Pak. November. November kan tinggal hitungan berapa hari doang nih buat kita hari ini Pak. Ya kan, jadi November pertengahan ini akan kita luncurkan segera. Produknya nggak jauh berbeda dengan Rotterdam. Iya, tidak jauh berbeda dari segi aspeknya, tetapi lokasi dan harga memang berbeda, dan juga mungkin beberapa desainnya ada perbedaan. Jadi konsumen diuntungkan Pak ya, harga segitu di kawasan Jababeka Residen. Fasilitas sudah sedemikian rupa gitu Pak ya. Jadi untung banget nih Pak konsumen ya. Sangat Pak, sangat. Karena nggak akan lagi, tadi saya cerita nggak akan ada lagi. Nggak akan lagi kita keluarkan, nggak pernah kita keluarkan dalam Jababeka Residence ini harga sebegitu. Padahal kita tuh ya persis tadi Bapak bicara, tahun-tahun sebelumnya kita udah jual produk mahal sekali. Bahkan sempat mengeluarkan apartemen paling mahal di timur Jakarta. Nah, iya, ramai juga tuh. Nah, jadi karena kita masuk ke segmen ini, sebetulnya bukan kita masuk ke segmen ini. Segmen ini pun kan kita desain Pak. Kita desain sehingga harganya bisa masuk ke kelas ini gitu loh. Ya kan? Tapi kalau dilihat dari produknya sendiri, ini bukan kelas 300 jutaan Pak. Ya. Ini kelas 500 jutaan atau ke atas. Ya. Tapi dengan harga 300 jutaan, ini yang menarik. Kenapa? Karena kita desain dari sisi ukurannya, kemudian fasilitasnya, dan sebagainya. Yeah. Jadi target market kita jelas. Target market kita adalah milenial yang actually cukup punya, ya kan? Cukup mampu gitu loh. Bisa nanti tinggal di rumah seperti ini. Jadi mungkin nanti kelasnya itu adalah market kelas 400-500 jutaan punya orang, bukan kelas tipe 300 jutaan punya orang. Beda. Nah terus menariknya juga Jababeka Residen ini ya, terus nambah fasilitas Pak ya. Sementara saya lihat yang lain pada diam atau ngeluncurinnya ngabisin sisa produk, tapi ini baru ngeluncurin salah satu fasilitas TOD-nya Pak, JR Connection itu Pak, apa sih Pak? Kita buat satu TOD, mini TOD Center ya. Karena memang ini masih sifatnya proyek percontohan mini TOD kita. Nanti kita akan buat yang mega TOD-nya, ya, atau yang kita sebutnya tuh TOD City. Tapi itu untuk berikutnya. Ya. Jadi mini TOD ini sebetulnya sudah merepresentasi daripada TOD City itu. Tapi kita buat mini dulu, karena skalanya masih belum sebesar itu. Dan basis daripada mini TOD ini adalah feeder bus dan shuttles. Tapi kalau yang TOD City itu basisnya macam-macam tuh, itu akan banyak. Akan ada kereta api, akan ada feeder juga, ya kan? Akan ada LRT, MRT, LRT, bahkan monorail rencana, ya kan? Jadi itu nanti yang besar, ya. Dan itu akan kita kembangkan lebih lanjut. Tapi di mini TOD ini kemarin itu kita datangkan JR Connection. JR Connection untuk kawasan sini aja Pak. JR Connection yang menghubungkan ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Masuk ke dalam kawasan Jababeka ini. Masuk ke Jababeka. Jadi sudah ada beberapa trayek
feeder Mhm. ya yang mana kita sudah punya dari Blok M ke Jababeka, Mhm. kemudian dari kota ke Jababeka, Kota Jababeka. ya kan, kota di Jakarta maksudnya. Ya, kawasan harmoni kota. Harmoni kota sana ke Jababeka. Hmm. Kemudian kita juga ada tadi kota Jababeka, kemudian bandara. Bandara Soekarno-Hatta. Di mini TOD ini tidak hanya terbatas itu saja. Mhm. Jadi kita punya juga trayek yang menuju Jababeka Bandung, Pak. Jababeka Bandung. Jababeka Bandung juga ada. Bisa aja sampai Kertajati nanti kalau udah beroperasi Nah, Kertajati. itu kita bisa kembangkan selalu. Iya, ya kalau kan? konsep itu Ya. bisa. Dan ini juga nanti akan kita integrasikan lagi ada satu shuttle, Pak, menservis daerah kita, daerah Jababeka, kota Jababeka secara keseluruhan antara Jababeka Residence dengan industrinya. Dan industrinya. Ya, dengan kawasan industrinya. Jadi nanti connect semua itu. Ya. Jadi Itu dengan model aplikasi tuh Pak. Tadi kesebut tiket. benar. Nanti akan ada aplikasinya sendiri. Aplikasinya. Itu akan terintegrasi dengan aplikasi kita punya Smart City kita. Smart City ya. Iya. Oke, nggak berasa Pak, udah 20 menitan lebih. Tapi menarik tadi kata Smart City. Next, yang tadi Januari kita ngomongin Smart City Pak. Karena Bapak udah master TOD besarnya ada nih. Ini Iya. kayaknya cukup menarik next. Iya. Terima kasih Pak Teja. Terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih.